totalnya semuanya 140 itu satu paket ya, takbut dan tongkang sepaket ya. Dari 140 itu berapa kapal yang masuk dalam tanda kutip pada luar sana tidak layak? Semuanya Semuanya. 100% atau 90%? 100%. Itu semuanya usianya tua. Sudah ada 40 dokumen kapal yang dilaporkan di Mabes Polri, hingga saat ini belum diproses. Kami meminta aparat itu harus mengusut ini dengan tuntas. Di rapat konsolidasi ini, karena ini kerugian negara ratusan hingga triliunan rupiah yang melibatkan oknum-oknum dari pemerintah juga ikut terlibat, kami akan bergerak apabila Haji Nanang Rahman tidak segera ditetapkan tersangka dan 140 kapal ini atau 40 kapal yang sudah dilaporkan di Mabes Polri itu ditarik, tidak layak edar. Berarti bisa dibilang Pak, si pemimpin tersebut harus bertanggung jawab atas semua ini ya, selain Koapek sendiri gitu. Pasti, karena apa? Koapek ini kan cuma kepala cabang, tapi kan ada direkturnya. Koapek ini atau Avandi Susilo ini merupakan kepala cabang dari PT SBS, kepala cabang Jambi. Jadi statusnya hanya kepala cabang. Direktur utamanya kemana? Jadi maksud abang dugaan itu nggak kepala? Saya nggak mau bicara seperti itu. Yang jelas kami meminta aparat harus segera menuntaskan ini. Kami juga akan melaporkan ini kepada KPK dan BPK untuk tindakan korupsi oknum-oknum pemerintah juga yang terlibat juga harus dibuka. Karena ini kalau buat kami ratusan hingga triliunan ini bukan uang yang sedikit. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan selama ini apa? Maksudnya dari oknum-oknum tersebut, apa sudah ada nama atau jabatan atau dari mana? Ada yang sudah ditangkap di KSOP, yang di PKI juga masih belum. Kami juga ada juga kami ada inisial yang sering berhubungan dengan Haji Nanang ataupun Koapek yang ada di PKI. Untuk pemilik kapal personal atau punya PT sendiri? Itu kan dibeli atas nama PT. Bukan Dan personal ya? Bukan, dirubah atas nama PT. Sejak Jadi perubahan akte ini dimunculkan bulder sertifikat dari galangan-galangan kapal yang dicatut namanya, yang ada di Jambi ataupun di Batam. Bukti-buktinya berupa foto kapal lama sebelum direkondisi, sesudah direkondisi, dan sertifikat bulder sertifikat yang dipalsukan. Itu sejak tahun berapa sebetulnya kapal itu tidak layak untuk operasional? Untuk tahun pastinya saya kurang tahu. Yang jelas yang saya tahu, yang saya punya buktinya itu hampir di angka 140 kapal. Tapi 40 kapal yang saya tahu datanya sudah masuk di Mabes Polri. Berarti sampai saat ini kapal masih berkeliaran ya Bang ya? Masih berkeliaran. Bahkan kapal-kapal tersebut ada yang sudah terbalik di Laut Indonesia dan tidak dibenahi lagi karang-karang tumbuhan lingkungan yang ada di laut. Maka dari ini sangat membahayakan bagi keselamatan pelayaran Indonesia. Malam ini ada yang mau dibahas terkait Koapek sendiri. Pak Topik kapalnya? Alhamdulillah di kesempatan ini kita lagi ada rapat pleno dan konsolidasi organisasi se-Indonesia kan terkait tentang kasus Koapek ini begitu masif. Kita ingin menyampaikan bahwa Koapek ini adalah bagian dari satu rangkaian perusahaan yang disebut PT SBS atau Samudra Bintang Samudra. Nah, PT SBS ini yang kita ketahui diketuai atau didirekturi oleh Haji Nanang Rahman, seorang pengusaha dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya yang kita ketahui bahwa terkait tentang kasus tipu gelap dokumen administrasi perkapalan, ini sebenarnya tindakan yang sangat luar biasa ya, karena kalau teman-teman semua tahu bahwa ini kapal-kapal yang sudah tidak layak, kapal-kapal tua yang harusnya itu dimasukkan di scrap. Nah,
Tapi ini direkondisi, dimunculkan kembali dokumennya dengan menipu border sertifikat. Nah, kapal-kapal ini membahayakan bagi kelautan Indonesia. Saya tegaskan bahwa kapal-kapal ini ada juga yang sudah tenggelam di laut Indonesia gara-gara pemalsuan dokumen sertifikat border sertifikat yang dilakukan oleh PT SBS ini. Nah, kerugian negara yang dilakukan oleh PT SBS ini juga sangat luar biasa, ratusan miliar hingga triliunan. Kapal-kapalnya bukan hanya 4 kapal yang dilaporkan sama dia laporkan Haji Nanang ke Koapek, tapi total yang dilakukan sama PT SBS ini itu totalnya 140 kapal kurang lebih. 140 kapal yang seharusnya masuk scrap itu tapi direkondisi dan dokumennya itu dibuat baru dengan cara dugaan kami sudah ada oknum KSOP yang ditangkap juga di Jambi. Nah, ada juga oknum BKI yang belum disentuh sama sekali, Badan Klasifikasi Indonesia. Nah, ini kerugian negara ratusan miliar hingga triliunan yang menyangkut Koapek ini. Jadi wajar memang kasus ini harus diperhatikan sama publik. Yang kita bingung, Koapeknya ditahan sebagai kepala cabang dari PT SBS, tapi direktur utamanya Haji Nanang Rahman tidak ditahan. Padahal Haji Nanang Rahman ini sudah dilaporkan juga di Mabes Polri. Sudah ada daftar 30 perusahaan kurang lebih yang membeli kapal-kapal yang tidak layak ini, kapal-kapal yang sudah harusnya masuk scrap. Ada 30 daftar perusahaan. Itu jenis kapalnya kapal